rasanya udah lama banget ya kita tidak bertemu. Betul sekali, kita sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak di tempat ini. Tapi yang pastinya, puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjagai kita semua. Iya, nah walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi di hari Minggu ini, di ibadah sekolah minggu ini, kita bisa bertemu. Dan rasanya seneng banget. Kalau kalian gimana yang di rumah, seneng gak? Kalau Cici sini seneng banget, rasanya pengen cepet-cepet mulai deh ibadahnya. Iya dong, kita harus semangat. Yaudah, Tante Emil gimana? Tante Emil sudah siap? Cici sudah siap belum? Sudah siap pastinya. Cici dia sudah siap? Weh, anak-anak yang di rumah gimana nih? Udah siap belum? Kayaknya belum semangat ya. Sekali lagi ya, udah siap belum? Weh, hebat sekali ya, kita semuanya sudah siap. Kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus memimpin ibadah kita saat ini. Adik-adik yang di rumah, tundukkan kepala, lipat tangan, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini bersama dengan anak-anak yang ada di rumah, kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita siap muji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita. Benar sekali ya Cici Cindy ya. Dalam keadaan yang sekarang ini, saat kita senang, saat kita sedih, kita percaya Tuhan Yesus selalu baik untuk kita semua. Betul sekali. Nah, kita lanjut memuji Tuhan ya. Masih semangat Tetap semuanya? semangat semuanya. Yo, kita semangat memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
gimana nih? Kan karena situasinya lagi kayak gini. Benar juga ya. Gini aja nih, supaya kita tahu jawabannya, kita harus dengar firman Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus dengar firman Tuhan supaya kita tahu nih jawabannya seperti apa. Karena hanya firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Oh iya, Cici Cindy jadi ingat satu lagu yang mengatakan bahwa kita ada di tangannya Tuhan dan kita tidak pernah sendirian lagi. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. berdoa ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan kembali, kita tutup mata, kita minta Tuhan Yesus yang menjamah hati kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jamahlah hati kami, biar kami saat ini mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Tante senang sekali hari ini boleh menjumpai adik-adik yang diam, yang ada di rumah masing-masing. Semua sehat? Amin.
Tante senang ya adik-adik, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama beribadah lewat acara ibadah sekolah minggu dan remaja pagi hari ini. Tadi siapa yang sudah memuji nama Tuhan? Semua kita pasti sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitab adik-adik semuanya, nanti ada ayat-ayat yang akan kita baca. Siapa di sini yang sangat rindu mendengar firman Tuhan? Angkat tangan. Amin ya, Tante yakin adik-adik semua rindu dengar firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat suasana, keadaan di luar sana bagaimana? Ya, kita semua sepertinya terbatas. Adik-adik belum bisa sekolah kan? Belum bisa main kemana? Ke mall, belum bisa jalan-jalan sama mama papa, ya paling hanya main di luar saja, di luar rumah. Bahkan mungkin adik-adik harus pakai masker, ya kalau kita mau keluar adik-adik pakai masker semua. Waduh, rasanya suasananya begitu mencekam dan menakutkan. Siapa di sini yang bebas main di luar? Belum tentu, belum bisa. Nah, pagi hari ini Tante mau cerita buat adik-adik semuanya. Di dalam Alkitab ada seorang raja, dia juga mengalami satu ketakutan. Dia mengalami kecemasan. Padahal yang namanya raja, dia memiliki pasukan yang sangat besar. Alat-alat senjata yang sangat luar biasa. Kenapa raja ini sampai takut? Karena akan diserang oleh musuh. Kerajaannya akan dihancurkan, akan diserang oleh musuh yang begitu besar. Kira-kira raja siapa? Coba, ayo adik-adik sebutkan. Namanya adalah Raja Yosafat. Ayo sekali lagi bilang, Raja Yosafat, ya. Mari kita akan buka ayat Alkitab kita di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat, ya. Kita siap ya baca 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia mengalami ketakutan karena akan diserang oleh musuh. Dia datang, dia mencari siapa? Mencari orang-orang yang hebat, mencari pahlawan-pahlawan yang hebat. Ternyata dia datang mencari Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan tentu lewat berdoa. Pagi hari ini kita juga mau dengar cerita firman Tuhan ini supaya kita juga sama-sama jangan sampai kita takut. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan ketakutan? Nah, apa yang terjadi setelah Raja Yosafat ini datang kepada Tuhan, mencari berdoa kepada Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Di situ dikatakan di dalam firman Tuhan ada satu peneguhan bahwa raja bersama rakyatnya akan mengalami kemenangan. Dan tahu nggak adik-adik, raja dan rakyat tidak akan berperang. Aduh, jadi siapa dong? Katanya menang, tapi siapa yang akan berperang? Ayo jawab, siapa? Betul, Tuhan Allah yang akan berperang. Tuhan Allah yang akan menolong Raja Yosafat bersama rakyatnya. Ya, ketika mereka datang mencari pertolongan kepada Tuhan, ternyata Tuhan berikan jawaban yang sungguh indah. Tuhan berikan kemenangan. Nah, ketika musuh mulai datang,
pada satu hari musuh begitu banyak mau menyerang kerajaan daripada Raja Yosafat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Mari buka lagi Alkitabnya di dalam ayat yang coba kita lihat ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka sama-sama terpukul kalah. Puji Tuhan. Ternyata musuh bisa dikalahkan bukan dengan senjata yang begitu hebat, bukan dengan tombak, bukan dengan alat-alat yang lain, hanya dengan memuji dan bersorak kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga musuh boleh dikalahkan, musuh boleh terserak, jatuh, ya, sehingga Raja Yosafat bersama kerajaan Yehuda mengalami kemenangan. Nah, puji Tuhan adik-adik, ini juga yang harus kita lakukan. Ketakutan apa yang sedang adik-adik hadapi hari ini? Ya, kalau mungkin adik-adik cemas melihat keadaan, atau mungkin aduh gimana saya pengen sekolah, belum bisa sekolah dan sebagainya. Ya, mari datang berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang suka berdoa kepada Tuhan? Kita berdoa bersama papa, mama, adik, kakak. Kita buat mesbah doa di rumah. Ya, karena mungkin kita tidak bisa untuk bertemu di tempat ibadah, kita berdoa di rumah bersama keluarga. Sungguh luar biasa. Tuhan akan berikan jawaban, Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Mau adik-adik berdoa sama keluarga di rumah? Adik-adik mau datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ya, dan pagi hari ini Tante yakin dan percaya semua kita akan menerima kemenangan. Kita akan terluput dari setiap ketakutan, rasa takut kita, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Ayat hafalan kita di dalam Matius pasal yang ke-18. Kita akan sama-sama kembali baca. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dan 20 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ayat hafalan kita hanya di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 ya. Mari datang kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita. Ketika adik-adik mengalami ketakutan, kecemasan, datang kepada Tuhan sehingga kita boleh menerima kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Pagi hari ini Tante senang bertemu dengan adik-adik lewat acara pagi ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka, rasanya Tante pengen menyapa semua anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada ya. Satu saat pasti Tuhan akan kabulkan doa kita sehingga kita bisa kembali bertemu, berkumpul untuk beribadah. Amin.
Terima kasih semuanya yang sudah boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus rindu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita akhiri di dalam doa, ada satu kegiatan, ada satu yang harus adik-adik kerjakan ya. Apa yang menjadi pokok doa dari adik-adik semua di rumah? Tentu ada ya, mungkin adik-adik pengen sesuatu atau ada yang merasa ketakutan terhadap hal apapun. Adik-adik boleh sampaikan kepada Tuhan, tulis di selembar kertas, kemudian adik-adik nanti foto dan seperti biasa hasil dari foto itu dikirim ke Tante Emil atau ke Cici Cindy ya, yang remaja ikut apa yang menjadi pokok doa dari adik-adik. Nanti guru-guru akan doakan ya supaya kita benar-benar mendapat kekuatan, jawaban daripada Tuhan. Apapun yang ingin adik-adik sampaikan, ceritakan kepada Tuhan. Seperti Raja Yosafat tadi, dia tidak mencari pertolongan keluar ke yang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan ya. Adik-adik mau? Ya, tolong adik-adik isi dan nanti adik-adik boleh kasihkan ke Tante Emil dan Cici Cindy. Mari Tante rindu semuanya kita ambil sikap berdoa, mengucap syukur untuk hari ini. Kita boleh kembali beribadah ya, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan, tetapi Tante yakin kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh datang kepada kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan ada jawaban yang indah melalui firman-Mu. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan kami yakin ada jawaban daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam segala keadaan, kondisi hari-hari ini. Segala ketakutan, kecemasan, kami mau taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan ambil alih semuanya. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, Kau memberkati anak-anak yang ada di rumah. Kau terus berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Mama, papa, kakak, adik semua diberkati oleh Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Bahkan kami semua yang melayani hari ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami dan kami akhiri alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik semuanya, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Makanya adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa kita harus tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan jangan takut, tetap setia, dan kita semuanya tetap